Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Hadirin rahimakumullah, ada dalam kitab Siratul Talibin, syarahnya kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, diriwayatkan suatu ketika Luqmanul Hakim membawa anaknya pergi ke pasar, dan diceritakan kepergian Luqmanul Hakim dengan anaknya ini menaiki kendaraan, yaitu berupa keledai. Ketika berangkat, Luqmanul Hakim ini menaikkan anaknya di atas keledai itu, sementara bapaknya Luqmanul Hakim berjalan di belakangnya, melewati jalan menuju ke pasar. Ternyata orang-orang yang dilewati oleh Luqmanul Hakim ini, yang dilewati banyak orang itu berkomentar jelek. Komentarnya adalah negatif. Bagaimana dia seorang ayah tidak bisa mendidik anaknya, anak yang tidak beradab kepada orang tuanya. Orang tuanya berjalan di belakang dan anaknya sementara enak-enak di atas keledai. Mendengar cerita itu, mendengar pandangan-pandangan masyarakat seperti itu, Luqmanul Hakim besoknya berkata itu pasti sama menaiki membawa keledai. Di balik Luqmanul Hakim menaiki keledai itu dan anaknya di bawah, melewati banyak orang pergi ke pasar. Apa yang didapat dari pandangan-pandangan orang itu? Hampir semua pandangan orang pada saat itu pun jelek negatif kepada Luqmanul Hakim. Bagaimana dia seorang ayah yang tega menyimpan anaknya di belakang keledai sementara ayahnya itu naik di atas keledai itu. Bagaimana tidak punya perasaan rasa sayang kepada anak? Besoknya lagi Luqmanul Hakim pergi ke pasar sama dengan yang sama membawa keledai. Tetapi pada saat itu hari yang ketiga ini Luqmanul Hakim menaiki dengan anaknya di atas keledai itu. Jadi keledai yang satu itu ditaiki oleh Luqmanul Hakim dan anaknya. Pergi ke pasar melewati banyak orang. Orang-orang bersama menilai negatif kepada Luqmanul Hakim. Bagaimana bisa Luqmanul Hakim ini, manusia yang punya akal yang cerdas, bagaimana bisa tega kepada hewan, tidak punya rasa sayang kepada hewan, sementara Allah memerintahkan kepada manusia untuk sayang kepada semua Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang Luqmanul Hakim dan anaknya tega terhadap hewan yang satu dinaiki oleh kedua orang. Besoknya kembali lagi keempat harinya Luqmanul Hakim pergi ke pasar yang sama, dan kepada hari keempat ini Luqmanul Hakim tidak menaiki keledai itu. Jadi dia Luqmanul dan anaknya tidak menaiki keledai itu, tapi keledai itu ada di depan kedua orang itu. Pergi ke pasar, orang-orang pun memandang jelek. Bagaimana bisa seorang Luqmanul Hakim, manusia yang pintar katanya, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan ciptaan Allah, sementara Allah menciptakan alam semesta ini hanyalah untuk digunakan oleh manusia, dimanfaatkan untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tidak dimanfaatkan oleh Luqmanul Hakim? Hadirin rahimakumullah, ini gambaran bahwa tidak semua manusia ini menyukai kita. Ketika kita melakukan suatu perkara, nah tidak mungkin semua isi alam semesta ini menyukai kita. Ada yang pro, pasti ada yang kontra. Ini gambaran kita sebenarnya.
bahwa kita hidup di dalam muka bumi harus punya prinsip hidup yang kuat. Tidak peduli terhadap pandangan orang, tidak peduli dengan nilai-penilaian orang, tetapi kita melakukan suatu perbuatan hanya demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan manusia, kehendak manusia tidak ada ujungnya. Para ulama mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia, kehendak manusia, pandangan manusia tidak ada ujungnya, la tudrak, tidak akan pernah diketemukan oleh kita semua. Makanya para ulama mengatakan wah ma'un nas. Maka paling bodohnya manusia adalah manusia yang mencari keridhaan manusia. Kita hidup dalam muka bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli pandangan manusia, tidak peduli pandangan apapun. Karena kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah. Tetapi juga kita berdoa. Maka dikabarkan dalam Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah untuk kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat. Harapan kita sebenarnya adalah mendapat ridho Allah dan dicintai oleh semua manusia. Tapi bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dicintai oleh semua manusia? Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Abbas As-Sahal As-Sa'd. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulani ala amal. Ya Rasul, tunjukkanlah kepada satu amal. Idza amiltuhu yuhibbuni Allah. Dan Rasul tunjukkan kepada suatu amal, jika aku mengamalkan yang melakukan satu perbuatan itu, Allah mencintai aku. Wa yuhibbani nas, dan manusia mencintai aku. Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu ingin dicintai oleh semua manusia, maka Rasulullah bersabda, izhad fi dunya yuhibba Allah. Zuhudlah kamu dari perkara dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazahad fi aidin nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai kamu. Hadirin rahimahullah, sering kita mendengar istilah zuhud, terkadang kita tidak tahu apa itu zuhud. Dalam kitab Syarahnya Riyadhus Shalihin diterangkan apa itu zuhud. Al-mail, kecenderungan seorang ala syai', kecenderungan orang kepada sesuatu, keberpihakan orang kepada sesuatu yang namanya zuhud. Bahkan dalam kitab yang sudah diterangkan yang zuhud itu adalah al-i'radu 'ani syai' wa i'tiqad, berpaling dari sesuatu dan merendahkannya, menghinakannya. Kita hidup dalam muka bumi ini, kita sadar, orang berakal itu kita sadar hidup kita pada akhirnya adalah akhirat. Kita beriman kehidupan dunia ini adalah sementara. Kita beriman kehidupan yang abad al-abidin, kehidupan yang selama-lamanya. Hakikat kehidupan dan akhirat tadi pilihannya ada dua, yaitu surga atau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hidup zuhud. Bagaimana kita hidup dalam muka bumi ini? Ada keberpihakan kita kepada perkara akhirat kita. Tidak semata-mata mencari dunia. Karena Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya sebagai wasilah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hakikatnya hidup? Hakikatnya hidup adalah perkara akhirat. Apa wasilahnya hidup? Wasilahnya adalah alam semesta ini. Kita mencari uang, kita mencari harta, kita setiap hari pergi untuk bekerja menafkahi anak istri, mencari uang. Sebenarnya itu adalah hanya wasilah saja, hanya wasilah untuk kehidupan akhirat nanti. Kita beriman, maka wazahad fi dunia, fi umuri dunia, yuhibbu Allah. Maka zuhudlah kamu dari perkara dunia, maka pasti Allah akan mencintai kita. Susah, jarang orang yang surga alam kamu ini, tetapi digambarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Para ulama mengatakan, ketika kita melihat zuhudnya Rasulullah, ketika kita melihat zuhudnya para sahabat, tidak ada sedikit pun ada yang ada di kita.
Kita tidak bisa belum mampu zuhud seperti Rasulullah SAW. Kita belum mampu zuhud seperti para sahabat. Para sahabat itu tidak tersaking zuhudnya para sahabat menampakkan hartanya, memberikan hartanya untuk jalan agama, untuk berjuang Rasulullah. Kita belum bisa seperti itu. Rasulullah semua hartanya untuk berjuang agama, Rasulullah untuk agama. Kita tidak mampu untuk seperti itu. Tapi minimal dari kita tidak menyepelekan perkara akhirat kita. Kalau kita hidup ini menyepelekan perkara akhirat, maka kita seperti tidak zuhud. Tidak mungkin orang bercinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari semalam 24 jam kita memikirkan dunia. Bahkan bukan hanya di luar sholat, ketika sholat pun kita memikirkan dunia. Yang zahirian supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zahirian kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membacakan Allahu Akbar, kita membacakan takbir, kita membacakan iftitah, kita membacakan Al-Fatihah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi hati kita pada saat sholat saja kita masih memikirkan dunia. Hadirin rahimahullah, kita yang hadir di sini belum tentu kita bisa khusus sholat. Kenapa kita belum bisa khusus sholat? Karena ada kecintaan kita kepada dunia. Para ulama diceritakan satu, ada seorang ulama ditanya oleh para sahabat yang lainnya, aku ini ibadah bertahun-tahun tidak pernah bisa khusus. Semenjak balik aku sholat, semenjak balik aku membaca Al-Quran, semenjak balik aku bangun malam aku tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan, kenapa aku sampai sekarang belum bisa khusus? Ulama itu menjawab, karena dalam hati kamu ada anak iblis. Siapa anak iblis itu? Anak iblis itu adalah dari hati kamu ada perkara dunia. Selama kamu dalam hati kamu ada perkara dunia, selama hati kamu keberpihakan kamu kepada perkara dunia, mengalahkan perkara akhirat, mengalahkan kecintaan kamu kepada Allah, maka selama itu ibadah kamu tidak akan pernah bisa khusus. Hadirin rahimakumullah. Apa tandanya orang zuhud itu? Para ulama singkatnya saja ada 3 perkara ciri orang zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri zuhud dari perkara ini. Yang pertama adalah ayyakuna al-'abdu bima fi yadihi awsa bima fi yadihi. Seseorang tersebut lebih yakin, lebih percaya terhadap apa-apa yang menjadi tanggungan Allah daripada apa yang ada dalam dirinya. Zuhud bukan ada usaha, zuhud bukan ada tidak kerja. Zuhud itu diibaratkan orang punya harta, tapi dia tidak berpegang kepada hartanya, tapi dia berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak memberikan kebahagiaan. Siapakah orang yang pandai itu? Siapakah yang beruntung itu? Orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bukan karena banyaknya, tapi beruntung adalah karena dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang dalam hatinya meyakini, beritikad bahwa dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dia punya, dan dia meyakini bahwa apa yang dia punya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya dia sudah punya kategori ukuran zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah tandanya zuhud seseorang adalah yastawi al-'abdu samanya, yastawi min 'abdi, samaannya dari hamba ini, mahamidu wa dhamu. Seseorang punya sikap yang sama ketika ada orang yang memuji ataupun ketika ada orang yang mencela fil haqqin dalam perkara. Kita melakukan sholat, kita melakukan dakwah, kita melakukan perkara ibadah, tidak peduli apakah orang akan memuji atau orang akan menghina. Itu zuhud. Tidak ada pengaruhnya orang menghina. Semua alam muka bumi ini mendukung kita untuk beribadah. Ada semua manusia yang ada di sini menolak kita untuk beribadah, memusuhi kita untuk beribadah, menjelekan kita untuk ibadah. Tidak ada pengaruh kepada seorang, maka dia adalah zuhud. Kalau kita sekarang melakukan perkara, kita berjamaah sholat, ada yang memuji kita dan kita tidak jadi berjamaahnya. Kita melakukan perkara menyumbang masjid, orang yang banyak orang yang komentar jelek, seakan-akan kita ini pura-pura baik.
akhirnya kita terpengaruh dengan ucapan itu. Maka kita dipertanyakan, kita sebenarnya apakah kita sudah zuhud atau tidak? Orang zuhud tidak ada pengaruhnya, ada orang yang muji atau ada yang muji. Yang ketiga, karena yang disebut dari seorang adalah idza musibah musibatan. Ketika seorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa hartanya atau berupa dirinya, sakitnya, badannya, jasadnya, maka dia akan berpandangan, maka dia akan berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sesuatu itu ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kalau kita sholat. Allah memberikan banyak kebaikan kalau kita sholat. Memandang sesuatu itu ada sesuatu itu baik terus kepada Allah. Husnuzon billah, suuzon Allah berbaik sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori orang seperti itu akan zuhud Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dari hadis tadi, bagaimana kita zuhud dari perkara yang ada di tangan manusia. Tidak boleh kita berharap kepada manusia. Tidak boleh tomak kita kepada manusia. Tempatnya mengadu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja secara profesional boleh, tapi hakikatnya hati kita di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memberikan kaya kepada kita. Tuhan kita tidak bisa memberikan kecukupan kepada kita. Yang memberikan kecukupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimahullah. Terakhir kita berdoa subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cukuplah baik itu Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya mengadu, tempatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah dengan semua manusia, tapi hati kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana min kulli wasfin yu'idna amma shahadatika wa muhabbatika wa bidna 'ala sunnati wal jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya wakil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin wa alfa dawa'i wa alfa razaqin wa alfa maghfiratin wa alfa ilmin nafi'in wa alfa hajatin wa alfa salamatin fid din wa dunya wal akhirah biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilayhi. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurun akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.